Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, hari ini kita ada di minggu pertama di bulan April. Kita percaya bahwa kita semua ada mengalami hari-hari baik dalam kehidupan kita karena kebaikan Tuhan. Dan pada sore hari ini karena kebaikan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dalam ibadah yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tanggalkan segala beban, segala pergumulan, karena kita mau datang di hadapan Tuhan untuk ketemu sama pribadi Tuhan, untuk kita menyembah menyenangkan Tuhan dalam dengan gairah yang besar, dengan kerinduan yang besar di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Biar Kau yang disenangkan dalam pujian kami pada saat ini Tuhan. Biar Kau yang disenangkan dalam pujian dan penyembahan kami.
selalu di dalam doaku berkuasa kasih. Tuhan, ku bawa hidupku, nyatakan Engkau Tuhan hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan
berjaya. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan
sebab Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita baik. Kita mau datang bawa hati, bawa penyembahan kita menyalakan Tuhan saat ini. Selaras dengan keinginan Tuhan, dengan kehendak surga, senada dengan surga, kita menyanyikan pujian.
Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita katakan kata-kata iman di hadapan Tuhan. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Dan hati yang dalam nama Tuhan. Selamat memberi Tuhan Yesus.
Tuhan untuk melewati hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan. Hanya oleh anugerah-Mu sehingga kami dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami mampu menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berseru hanya kepada-Mu. Amin. Kami hanya mau terus mendekat, melekat, intim dengan-Mu Tuhan. Amin. Sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami akan gagal dan gagal. Bersama dengan Tuhan kami akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Ini hidup kami Tuhan. Biar pujian, nyanyian, penyembahan, persembahan kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati. Dan saatnya Kau akan memberkati kami dengan firman. Berfirman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam. Shalom. Shalom. Kabarnya Luar luar biasa. biasa. Walaupun sebetulnya berat ya kalau nggak luar biasa, mau ngomong luar biasa itu berat, tapi harus tetap ngomong luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Tema kita pada hari ini adalah berkat di balik pergumulan. Ini masih di tahun hidup berfokus Kristus. Dan saya percaya bahwa kalau hidup kita berfokus kepada Kristus, maka di balik setiap pergumulan itu pasti ada berkat. Minggu yang lalu kita mendengarkan tentang fokus kepada masalah dan fokus kepada Allah. Dan kita diingatkan untuk terus berfokus kepada Allah, tidak berfokus kepada masalah, tidak berfokus kepada sekitar kita, bahkan kita tidak boleh bimbang menghadapi apapun. Karena di sekitar kita itu akan selalu mengalihkan fokus kita. Bahkan diri kita sendiri pun akan selalu membawa kita untuk berfokus kepada hal-hal yang memang sedang kita alami, sedang terjadi dalam hidup kita. Itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Nah itu sebabnya memang perlu usaha, perlu gairah, perlu semangat, perlu kerja keras untuk kita bisa mengalihkan fokus kita hanya kepada Kristus, fokus kita kepada Tuhan. Nah pada sewaktu kita berfokus hanya kepada Tuhan, maka percaya di balik setiap pergumulan pasti ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Hari ini mungkin kita belum melihat berkat itu. Terus berfokus, jangan menyerah. Jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Saya selalu bilang jangan berhenti di tangga ke-7, padahal berkatnya itu ada di tangga ke-8 atau tangga ke-9. Nanti kita baru tahu, oh ternyata ada di situ, saya udah berhenti, saya udah nyerah duluan. Itu sebabnya kita harus terus berjalan maju. Kita harus terus menapaki tangga itu sampai kapan? Sampai kita bisa melihat, bahkan mengalami pertolongan Tuhan. Tapi saya sudah capek Pak, saya sudah berusaha keras, belum datang juga. Kalau sampai pada titik itu kita harus dengan bangga, dengan tegar, dengan beriman berkata bahwa apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya tidak akan mundur dari Tuhan. Saya akan terus mengiring Tuhan, saya akan terus melayani Tuhan. Itu sebetulnya yang menjadi dasar keyakinan kita. Bukan karena sesuatu, bukan karena ada apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tapi karena memang Tuhan sudah memberi banyak kepada kita. Dia sudah memberi kita nafas, dia sudah memberi kita kesempatan hidup, bahkan yang terutama keselamatan dia sudah anugerahkan bagi kita. Katakan amin. Amin. Nah hari ini kita akan melihat bersama-sama
bagaimana seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus, dia mampu melewati berbagai macam pergumulan dalam hidupnya, dan hampir semua yang dialami oleh Yesus dialami oleh Paulus. Hanya Paulus tidak disalib, ya. Tapi begitu banyak penderitaan yang dia harus alami karena mempertahankan imannya, karena pemberitaannya tentang Yesus Kristus. Dan Paulus menyadari bahwa apapun yang dia alami itu ada campur tangan Tuhan di sana. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 28 dia berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan perencanaan. Jadi apapun yang terjadi, Allah turut bekerja. Bukan hanya hal-hal yang baik saja yang kita alami baru kita bilang, oh Allah campur tangan, Allah bekerja sehingga saya meraih ini, saya sukses, saya mendapatkan ini dan itu. Bukan. Tapi ketika ada masalah yang diizinkan, percayalah bahwa di sana Allah bekerja. Hari ini mungkin kita belum pahami, tapi kalau kita terus bertanya kepada Tuhan, kalau kita terus meminta jawaban dari Tuhan, maka Tuhan pasti memberitahu kepada kita kebaikan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saya mungkin pernah cerita kepada Bapak Ibu Saudara, ada keluarga atau saudara saya yang punya anak satu-satunya waktu kami masih pelayanan di Donggala, Sulawesi Tengah. Anak itu dari lahir, dari kecil aja udah banyak mengalami pergumulan karena divonis jantungnya lah bocor dan lain sebagainya, dan itu bolak-balik ya, bukan hanya di dalam negeri tapi ke luar negeri juga, karena Tuhan memberi kesempatan mereka memiliki kemampuan untuk bawa berobat sampai ke Cina pada waktu itu. Dan kemudian anak itu jadi sehat. Pada waktu saya melayani di sana, dia menjadi penggerak anak-anak muda, ya, seorang anak perempuan. Dia memberi semangat kepada anak-anak muda untuk setia beribadah, dan dia berhasil, Bapak Ibu. Usia yang masih pada waktu itu 14 tahun, tapi bisa memimpin teman-temannya yang ada umurnya di atas dia. Dia kalau dia hadir, orang-orang anak-anak muda bisa ikut bersama-sama. Namun satu ketika dia pulang sekolah karena minta izin, dia pusing, dan memang seperti biasa kalau dia ngeluh, dia pusing, itu akan selalu dikasih air gula, ya, karena dianggap dia sakit mah, asam lambungnya naik. Tapi hari itu ketika dia pulang, saya dipanggil, ya saya pergi dan lihat, dia merasa sangat pusing pada waktu itu, dan akhirnya kita putuskan untuk bawa ke rumah sakit. Pada waktu dibawa ke rumah sakit, singkat cerita, akhirnya dia mengalami koma. Dan pada akhirnya Tuhan berkehendak lain. Anak satu-satunya yang sudah dianggap sehat, umur 14 tahun, dipanggil Tuhan. Orang tuanya sangat terguncang, secara khusus bapaknya pada waktu itu. Tapi yang luar biasa yang saya lihat dari seorang mamanya, ya, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Hari itu memang dia belum mengerti, kenapa bisa terjadi. Tuhan sudah selamatkan, lumpuhkan dari kecil, ya, disebut apa, jantungnya bocor dan lain sebagainya, tapi Tuhan sembuhkan. Tapi kenapa sudah umur 14 tahun kemudian Tuhan panggil? Dan pada akhirnya kemudian justru Allah turut bekerja itu dia boleh alami dan dia boleh rasa. Memang kalau kita yang bercerita, kita yang dari luar mungkin kita anggap itu gampang, Bapak Ibu. Tapi bagi mereka yang mengalami,
itu sangat sulit. Tapi kemudian melalui peristiwa itu, ibu ini bisa menjadi mentor, menjadi orang yang bisa menasehati orang lain ketika mengalami situasi yang sama. Ketika ada orang yang kehilangan, ya, gak lama dari peristiwa itu ada seorang ibu yang dipertemukan dengan dia karena orang yang mempertemukan itu merasa bahwa ini ibu ini yang cocok menasehati orang tersebut. Kenapa? Karena dia punya anak juga, satu cowok satu cewek, dan satu dipanggil Tuhan. Dan kesempatanlah dia menguatkan, memberi kesaksian bahwa kamu masih punya satu lagi. Saya udah gak ada, tapi saya bisa kuat. Dan ini bisa powerful, bisa berkuasa omongan dia karena dia yang mengalami Bapak Ibu. Jadi ternyata di situ baru dia memahami Allah turut bekerja. Mungkin secara manusia nggak ada baiknya di sana. Tapi kalau kita melihat dari kacamatanya Tuhan, bahwa Tuhan bisa pakai dia untuk menguatkan orang lain. Hari ini dia memang Tuhan tidak lagi mengaruniakan anak, tapi anak-anak secara rohani itu sangat banyak. Yang panggil dia mami, yang panggil dia mama itu begitu banyak orang-orang yang dekat dengan dia. Kalau dia tidak mengalami masa yang sulit, pergumulan yang berat itu, maka dia tidak akan melihat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan harus melewati dulu yang namanya pergumulan. Memang kita tidak berharap harus pergumulan yang berat seperti itu. Tapi minimal waktu kita mengalami pergumulan, seharusnya kita diingatkan dengan ayat ini. Allah turut bekerja. Artinya Allah campur tangan, dan yang luar biasa, Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Katakan amin. Dia selalu ada bersama dengan kita. Hanya kita yang seringkali merasa, di mana Tuhan waktu kejadian itu? Kok Tuhan tidak mendengar saya? Kok Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Padahal Tuhan tetap ada di sana. Dan kalau dia mengizinkan hal itu terjadi, tentu tujuannya adalah tujuan kebaikan. Nah, tinggal bagaimana respon kita yang harus benar terhadap situasi atau pergumulan yang sedang kita alami. Saya percaya masing-masing kita pasti punya impresi, punya inspirasi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi. Ada yang bersaksi, gara-gara saya ngalami ini, Tuhan ternyata membawa saya ke sini. Kalau kita tidak melihat seperti Tuhan melihat, maka sulit bagi kita untuk memahami kenapa ini harus terjadi. Kenapa saya harus mengalami? Nah, belajar dari Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-18, 2 Korintus pasal 4, ayat ke-7 hingga ayat yang ke-18, bagaimana Paulus itu bisa menang atas pergumulan, dan dia bisa melihat ada berkat di setiap pergumulan yang dia alami. Ini yang disikapi oleh Paulus. Ayat yang ke-7 saja kita baca terlebih dahulu, ayat yang ke-7 2 Korintus 4. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari siapa? Dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau ayat-ayat selanjutnya kita baca, kita akan melihat bagaimana Paulus mengalami pergumulan yang berat, namun dia punya cara pandang yang luar biasa. Nah, sikap Paulus ini yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, bagaimana sikap yang benar yang harus kita lakukan? Ayat 10 dan ayat yang ke-11, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 10 dulu.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Maksudnya apa ayat ini, Bapak Ibu? Ini gambaran tentang kematian Yesus, itu bicara tentang karya penebusan Yesus atas kita semua. Dan kalau Yesus mau mati atas kita, maka kita pun harus membawa kematian itu. Artinya kita harus mati terhadap segala keinginan-keinginan daging, mati terhadap keinginan-keinginan duniawi kita, mati terhadap godaan-godaan perbuatan dosa. Dan baru kemudian sehingga kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita. Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Jadi yang pertama, bagaimana kita bersikap ketika ada pergumulan, supaya kita bisa melihat dan menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kita harus membiarkan Yesus hidup di dalam hidup kita. Saya juga katakan amin. Membiarkan Yesus hidup di dalam hidup kita, bukan hanya semudah kita mengatakan, oh Tuhan hiduplah dalam hidup saya. Biasa ada ritual, bukan ritual ya. Biasa ada sesuatu yang kita lakukan waktu anak-anak atau saudara-saudara kita yang akan dibaptis harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah penting. Tapi bukan hanya sekedar formula yang kita sampaikan, Yesus masuklah dalam hidup saya, memerintah sebagai Tuhan dan Raja. Tapi yang terpenting adalah sungguh-sungguh membiarkan Yesus itu memimpin, menguasai hidup kita, sehingga keinginan kita semakin ditekan. Bahkan kalau perlu tidak punya keinginan lagi, sampai keinginan Yesus itu yang menguasai keinginan kita. Kalau sampai pada tahap ini Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya seperti Paulus ya, kita juga akan bisa mengalami ya, kemenangan yang luar biasa. Kita bisa mengalami berkat di balik setiap pergumulan yang kita alami. Membiarkan Yesus hidup dalam hidup kita ini bukan terjadi secara instan atau secara otomatis, tapi perlu sebuah respon, perlu sebuah tanggapan kita atas kehadiran Yesus dalam hidup kita, dengan melawan, ya kita yang harus melawan keinginan-keinginan. Dan kalau Yesus yang menguasai kehidupan kita, maka keinginan kita akan dimatikan oleh keinginan dari Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, hiduplah oleh Roh, supaya kamu tidak menuruti keinginan-keinginan daging. Kita disuruh hidup oleh Roh, artinya membiarkan Roh, membiarkan Tuhan itu sendiri menguasai kita, dan pada akhirnya tidak lagi ada keinginan daging. Apakah bisa itu terjadi, Bapak Ibu Saudara? Bukan tidak punya keinginan sebetulnya, tapi keinginan itu bisa ditahan. Keinginan itu bisa ditaklukkan karena Roh yang menguasai kita. Tapi kalau kita tidak membiarkan hidup Yesus yang menguasai kita, maka justru hidup kita itu sendiri, keinginan kita sendiri yang akan lebih dominan daripada keinginan Tuhan. Makanya seringkali kita mengalami jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Awal kita berkomitmen misalnya resolusi segala macam, ya di awal tahun saya mau begini, saya mau begitu. Wah, semangat kita bisa lakukan. Tapi apakah itu bisa bertahan hanya dengan sekedar omongan kita atau apa yang kita proklamirkan itu? Tanpa membiarkan Yesus memenuhi kita, maka itu tidak akan mungkin bertahan. Kita nggak akan kuat, Bapak Ibu Saudara.
Seperti ibaratnya handphone atau gadget yang kita gunakan misalnya, ketika selesai dicas, ya, dia penuh dengan semangat, dia powerful. Kenapa? Karena baterainya terisi penuh. Tapi apakah itu berlangsung terus-menerus? Ada waktunya, ada masanya. Maka kemudian dia perlu dicas kembali. Hidup kita bisa terus bergairah, terus bisa bersemangat, terus bisa dikuasai oleh Yesus kalau kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Yesus. Tapi kalau kita tidak terhubung, maka lambat laun kita akan melemah. Kita akan kembali dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita karena kita memang masih mengenakan manusia daging. Belum ada di sini yang sudah menggunakan tubuh kemuliaan, belum ya. Masih daging semua. Dan daging itu punya keinginan. Alkitab sudah mencatat dengan jelas keinginan daging segala macam ya keinginan. Dan apakah kalau kita ketemu, wah itu udah pendeta misalnya, wah itu romo, itu pastor, pasti dia nggak punya keinginan daging. Kita salah besar, Bapak. Masih tetap selama dia ada di bumi ini, dia masih mengenakan tubuh daging, masih ada keinginan daging. Namun karena roh Allah yang dominan, Yesus yang menguasai, maka kita bisa. Ya. Makanya Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau dengan kekuatan kita akan mudah kalah, Bapak Ibu. Maka kita perlu kekuatan Tuhan. Yesus sendiri ketika dia dicobai, cerita dalam Matius, apakah dia menggunakan kekuatannya sebagai manusia sejati pada waktu itu? Enggak. Dia selalu melawannya dengan kekuatan Tuhan. Apa yang dia katakan? Ada tertulis. Ada tertulis. Membiarkan hidup kita dipenuhi dengan hidup Yesus, artinya firman Yesus, perkataan Yesus, pikiran Yesus, kehendak Yesus, itu yang harus menguasai seluruh hidup kita. Dan kehendak Yesus yang sempurna itu ada dalam kitab kita, ada dalam firman Tuhan. Nah, itu betapa pentingnya kita untuk setiap hari membaca firman, setiap hari merenungkan firman. Bahkan kita kemudian berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan tanpa maksud ada Alkitab, bukan hanya cerita sejarah, cerita tentang kisah-kisah, tokoh-tokoh, bukan. Tapi kita percaya Alkitab yang kita punya itu adalah firman Allah yang berkuasa. Dan itu yang digunakan oleh Yesus ketika ada godaan, ada cobaan, dia berkata, ada tertulis. Dan hari ini kita harus gunakan otoritas firman ini. Dan orang yang menggunakan otoritas firman itu artinya orang yang mengalami kepenuhan Yesus, yang hidupnya dikuasai oleh Yesus. Paulus membiarkan hidupnya dikuasai oleh Yesus, membawa kematian Yesus, sehingga dia juga bisa membawa kehidupan Yesus. Pada waktu hidup kita dipenuhi oleh Yesus, maka percayalah akan terjadi yang namanya keserupaan dengan Yesus. Keserupaan dengan Yesus itu tidak terjadi secara tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Pasti melalui sebuah hubungan yang dibangun dengan Yesus. Setiap hari kita terus minta Yesus memenuhi kita. Gaya hidup Yesus menguasai kita. Maka kemudian kita mengalami keserupaan dengan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bersaksi hari ini, ya, pasti semua punya pengalaman kisah bagaimana Tuhan mengubahkan ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan. Tapi kesaksian kita itu jangan berhenti hanya dulu, ya, atau sampai hari ini, tapi seterusnya justru kita harus mengalami progres dalam pengenalan kita akan Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan bahkan harus terus ditingkatkan. Ya.
Jadi tema besar kita kan Life Like Christ itu bukan hanya sekedar slogan, tapi ini kita doakan supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya kita semua menjadi serupa dengan Yesus itu sungguh-sungguh terwujud. Di pemerintahan Allah, di kerajaan, di dalam kekekalan Allah itu, Yesus sebagai Raja di atas segala raja, yang hanya menerima orang-orang yang serupa dengan Dia. Dan keserupaan itu dimulai dari bumi ini, di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Bukan nanti ketika kita udah di surga. Karena Matius pasal 5 ayat 48 berkata bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Itu sungguh-sungguh kita harus upayakan selagi kita masih ada di bumi. Bukan berarti kita kemudian sudah sempurna akhirnya cepat mati, bukan. Ya. Karena kata sempurna itu adalah sebuah progres untuk menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kesempurnaan itu sendiri. Jadi hari ini kita sedang mengalami penyempurnaan di dalam Tuhan. Kesempurnaan yang sesungguhnya nanti itu akan terjadi waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Membiarkan Yesus hidup dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat ada berkat di balik setiap pergumulan yang kita alami. Dan pada waktu Yesus menguasai hidup kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa terkagum-kagum dan terheran-heran, kok saya jadi berubah ya. Bukan penampilan kita yang berubah, tapi karakter kita yang tiba-tiba kok saya yang tadinya suka gosipin orang kok sekarang nggak bisa ya. Kok rasanya kalau mau cerita orang kok ada sesuatu ya yang gak enak. Saya yang tadinya suka ngomong jorok misalnya tiba-tiba kok gak bisa ya, kok gak enak ya kalau ngomong seperti itu. Itu sebetulnya bukan karena memang kita yang gak enak atau gak bisa, tapi karena ada Kristus ya, ada pribadi Tuhan yang menguasai kita sehingga karakter ilahi itu yang keluar dari hidup kita. Artinya bahwa keinginan-keinginan atau karakter-karakter kedagingan kita itu sedikit demi sedikit dikikis oleh keinginan-keinginan Tuhan. Seperti saya pernah memberi contoh misalnya untuk membersihkan air gelas bekas kopi misalnya. Kita hanya bisa dengan meneteskan atau mengalirkan air bening, lambat laun maka gelas itu akan bersih dengan sendirinya. Air bening yang diteteskan atau dialirkan kepada gelas kopi atau sisa kopi itu yang tadinya hitam, waktu kita kucurin pertama wah masih keruh, masih hitam, tapi lama-lama akan berubah jadi bening. Jadi Yesus yang memenuhi kita yang akan membersihkan hidup kita dengan kuasa firman dan rohnya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, sebetulnya bukan hal yang sulit bagi kita untuk kita bisa mematikan keinginan. Tadi pujian yang kita nyanyikan oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan. Karena kalau dengan kekuatan kita nggak akan pernah mampu Bapak Ibu. Dengan usaha kita yang keras, saya mau hidup benar, saya mau berjanji, saya nggak mau buat salah lagi, nggak mau buat dosa lagi, tetap gagal. Tapi kalau membiarkan anugerah Tuhan, anugerah Yesus yang kemudian masuk dalam hati kita, menguasai hidup kita sepenuhnya, maka kemudian kita terkagum-kagum dan terheran-heran. Kok sepertinya saya nggak mampu lagi, nggak bisa lagi. Itu yang paling kita berkata bahwa kuasa dosa itu, dosa tidak punya kuasa lagi atas kehidupan kita. Dosa itu masih ada, tapi dia tidak punya kuasa. Kenapa? Karena kehendak Kristus yang memenuhi hidup. Biarkan hidup Kristus, hidup Yesus memenuhi kita. Maka pergumulan apapun yang kita alami, kita akan bisa lewati. Dan di balik pergumulan itu pasti ada berkat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita untuk melewati setiap pergumulan sehingga ada berkat di balik pergumulan? Ayat yang ke-14, 2 Korintus pasal 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami
bersama-sama dengan kamu kepada diri. Orang yang percaya kepada Yesus, dia percaya juga akan kebangkitannya. Dan orang yang percaya akan kebangkitan Yesus pasti mengalami kuasa kebangkitan. Kalau Yesus yang bangkit dari antara orang mati, itu adalah sebuah peristiwa bagaimana Yesus bisa melewati pergumulan yang teramat berat. Kita belum setengah mati juga belum mungkin Bapak Ibu. Tapi Yesus sudah sampai melewati yang namanya mati. Bahkan bukan satu hari saja dia mati. Tapi kemudian dia tidak bisa ditahan oleh kematian itu. Dia tidak bisa dikuasai oleh maut itu. Dan pada akhirnya dia bangkit dari maut. Dia bangkit, dia mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan dia bangkit menunjukkan bahwa dia Tuhan yang berkuasa. Sebagai pengikut Kristus, kuasa yang sama telah diberikan kepada kita. Katakan amin. Amin. Kita harus yakinkan bahwa kalau kita percaya akan kebangkitan Yesus, maka kita mengalami kuasa kebangkitan. Dan kalau Yesus menang atas maut, maka kita pun pasti akan menang atas setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kita lihat. Hari ini kita nggak boleh kalah, nggak boleh menyerah dengan seberat apapun pergumulan. Mungkin kita berpikir, aduh sudah terlalu lama Tuhan, kok saya tidak mengalami. Kalau kita melihat menurut apa yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan, maka percayalah tetap ada maksud kebaikan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Alami kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan kepada kita. Dan kalau kita punya harapan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan bersemangat, kita akan bergairah menjalani setiap hari-hari kita, yang walaupun hari itu adalah hari yang sulit bagi kita. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang orang yang setiap harinya ketika dia di rumah sakit, dia di bagian dekat jendela gitu ya, dia selalu memberi semangat kepada temannya yang ada di pojok. Dia bilang, waduh betapa indahnya pemandangan, bunga-bunga bermekaran, wah cuaca sangat baik sekali. Yang di sebelah yang tadinya dia mengalami kesusahan, dia mengalami kesedihan karena mungkin dia ada keluarga yang besuk, dia semangat Bapak Ibu. Wah ternyata di luar sana begitu cerah, begitu indah, saya harus kuat, saya harus punya pengharapan untuk segera sehat, untuk segera sembuh. Setiap hari temannya ini selalu ngomong seperti itu. Padahal yang ini nggak melihat, tapi dia punya pengharapan. Sampai suatu ketika yang memberi pengharapan itu ternyata dipanggil duluan. Waktu dia dipanggil duluan, yang ini penasaran, Bapak Ibu. Dia penasaran dan dia sudah semakin sehat, dia pergi ke sebelah, dia lihat ternyata apa yang dikatakan itu tidak ada yang benar, Bapak Ibu. Di sebelah itu tempat pembuangan sampah sangat kumuh, sangat kotor. Tapi karena dia punya pengharapan yang disampaikan oleh temannya itu, akhirnya dia bergairah. Dan ternyata itu yang Tuhan katakan, bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi karena dia punya semangat untuk hidup, maka kemudian itu menggerakkan seluruh sel-sel dalam tubuhnya dan dia menjadi kuat, menjadi sehat. Nah ini betapa pentingnya kita punya Tuhan yang memberi gairah, memberi semangat dan berkata biarlah rohmu menyala-nyala. Seharusnya kita punya pengharapan. Pengharapan dari manusia saja belum tentu itu terjadi, dan itu memang gak ada apa yang disebutkan. Tapi karena dia punya pengharapan dalam saya harus sehat supaya saya segera keluar melihat keindahan alam, dia bisa sehat. Bagaimana dengan Tuhan kita yang sudah berjanji memberi pengharapan bagi kita? Seharusnya itu menjadi modal bagi kita untuk kita bergairah menjalani. Dan pada waktu kita bergairah menjalani tanpa terasa, kok saya bisa lewati ya? Kok saya bisa melewati melalui masa-masa yang sulit ini? Karena memang janji Tuhan kita bukan berada selamanya di tempat yang sulit itu.
Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud menggambarkan bahwa lembah kekelaman itu hanya tempat melewati, bukan tempat tinggal kita. Setuju katakan amin? Amin. Lembahnya memang mengerikan, lembahnya nggak ada ujungnya, lembah itu penuh dengan perampok dan lain sebagainya. Tapi kita hanya melewati, dan bersyukurnya adalah ada gada dan tongkat Tuhan yang akan selalu menghibur kita. Dan di ujung sana ada padang rumput yang hijau yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga kita punya pengharapan bahwa di balik penderitaan yang kita alami, di balik pergumulan yang Tuhan izinkan kita lewati, kalau kita berpegang sama Tuhan, berseru berteriak kepada Tuhan, maka pasti ada berkat di balik itu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-17 dan 18 firman Tuhan berkata, ayat 17 dan 18, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, mari kita menggunakan mata iman kita untuk melihat segala sesuatu. Jangan lihat yang sekarang, jangan lihat yang sementara yang kita alami, tapi belajar berfokus kepada apa yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Dan kalau kita berfokus kepada yang kekal, maka penderitaan ringan yang kita alami tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai gara-gara penderitaan yang sementara itu, atau apa yang kita lihat yang terjadi dalam hidup kita, itu membuat kita tidak mengalami yang kekal itu sangat rugi Bapak Ibu Saudara. Karena ini hanya sementara. Kalaupun menurut kita lama ya paling 80 ya sampai 80 tahun umur kita misalnya. Kok Tuhan biarin terus ya saya ngalamin. Itu masih sementara, sangat sementara. 80 tahun itu gak ada artinya dibanding dengan kekekalan yang Tuhan sediakan, ada mahkota. Jadi betapa ruginya kita, kok kenapa ya, padahal cuma sementara. Saya akhirnya menyerah, saya akhirnya gak mau percaya Tuhan lagi, saya akhirnya gak mau berdoa lagi, saya akhirnya gak mau membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Padahal ya cuma sementara dibanding dengan kekekalan yang Tuhan sediakan. Nah ini yang Paulus ajarkan kepada kita, jangan berfokus kepada apa yang kita alami hari ini, tapi berfokuslah kepada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Iman kita tidak boleh kendor, pengharapan kita, pengiringan kita, ketaatan kita kepada Tuhan tidak boleh berubah sedikit pun. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari ini, karena percayalah itu hanya sementara. Dan ini bisa kita lewati, kita jalani, kita bisa menghadapinya kalau kita menggunakan iman kita di dalam Tuhan. Iman artinya percaya, berserah sepenuhnya dengan apa yang Tuhan buat. Gak bantah-bantah Tuhan, gak nanya Tuhan, gak komplain sama Tuhan, tapi bilang sama Tuhan, Tuhan terserah Tuhan. Itu iman, kita berserah sepenuhnya dan menjalani apa yang Tuhan minta. Pergumulan akan terus ada dan kita pasti bisa melewati. Dan percayalah di balik pergumulan yang kita bisa hadapi, pasti ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Ada berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Saya berdoa supaya setiap kita jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Terus hati kita berpaut kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya janji berkat itu sungguh-sungguh menjadi milik kita. Dan yang paling utama, kita tidak kehilangan mahkota abadi, mahkota kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sore malam. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan, petugas perjamuan kudus di. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh melihat mengalami kasih kebaikan dalam hidup.
terus percaya pada melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kami belum tahu kebaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan, beritahu kami Tuhan. Beri hikmat-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus sampaikan bagi kami supaya kami memahami, mengerti, dan kami kuat menjalani apa yang Tuhan izinkan bagi kami. Kalaupun hari ini kami belum melihat pertolongan Tuhan atas hidup kami, itu tidak akan menyurutkan kasih kami kepadamu, tidak akan menghambat ketaatan kami kepada Tuhan, namun justru kami akan semakin taat kepada-Mu. Kami akan semakin mendekat kepada Tuhan. Kami akan semakin berseru menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang boleh memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Semuanya itu hanya sementara. Kami tidak akan berfokus kepada yang sementara. Kami mau berfokus kepada kekekalan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak mau tertipu dengan apapun yang ingin menggeser keyakinan kami, menggeser iman kami. Kami mau berfokus kepada pribadi-Mu yang sudah menyediakan hal-hal yang terindah bagi kami. Kami percaya damai sejahtera Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan itu yang akan terus menyertai kami. Di masa sulit sekalipun kami kuat Tuhan. Kami bisa melewatinya. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Bukti kasih-Mu itu Engkau tunjukkan bagi kami Tuhan. Engkau nyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biar melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami semakin diingatkan bahwa betapa baiknya Tuhan atas kami. Kalau tubuh saja Engkau serahkan, darah saja Engkau relakan untuk tercurah bagi kami, maka pergumulan-pergumulan apapun Tuhan pasti mampukan kami. Tuhan pasti kuatkan kami untuk melewati. Ini keyakinan kami ya Tuhan. Sebab karya-Mu itu besar bagi kami. Kuduskan setiap kami, layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Urapi hamba-Mu yang akan melayani. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku hargai. Karya terbesar, Karya terbesar dalam
Bapak Ibu Saudara, pandang salib Kristus, imani bahwa karya terbesar Tuhan dia sudah kerjakan bagi kita. Pertolongannya pasti datang dalam hidup kita. Sebelum makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita semua adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat cawan anggur tangan kanan Bapak Ibu Saudara sebelum minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat tubuh dan darah-Mu, buat pengorbanan-Mu, karya terbesar Kau lakukan. Terima kasih, ini syukur kami Tuhan. Terima kasih, kami berterima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Kami menikmati anugerah-Mu, rahmat kebaikan-Mu. Terima kasih, oh terima kasih.
Engkau begitu memperhatikan dan memikirkan keadaan kami, termasuk apa yang sedang kami alami hari ini. Kami tidak khawatir lagi ya Tuhan, sebab ada Tuhan yang pasti akan menolong kami. Amin. Kami punya pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Amin. Tuhan yang telah berjanji, Tuhan pasti menenapi janji atas hidup kami. Bagian kami percaya, bagian kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan. Berkati semua kami malam hari. Kami yang telah bersekutu dengan firman, bersekutu dengan tubuh dan darah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan, persepuluhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami nikmati dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu